ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فمعاشر المسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang masih Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini dan yang berikutnya insyaallah kita akan melanjutkan dengan bab yaitu Abwabus Salam, itu tentang jual beli salam dan juga al-qirat dan juga ar-rahn. Jual beli salam, apa itu jual beli salam? Yaitu jual beli dengan menyebutkan sifatnya. Jual beli dengan menyebutkan sifatnya, dan barang ini diberikan dengan tempo, tidak tunai. Kemudian harganya dibayar tunai. Jadi apa? Jual beli dengan sifat dan barangnya diakhirkan, kemudian apa? Harganya dibayar tunai. Contohnya, si A memiliki uang 1 juta. Kemudian si A katakan kepada si B, saya beli darimu beras apa loh umpamanya, beras ini beratnya berapa kilo, umpamanya 100 kilo, berarti 1 kilo 10 ribu, dan beras ini diserahkan 1 tahun berikutnya ataupun setelah 2 kali panen ini, kemudian panen yang berikutnya. Maka ini yang dinamakan dengan jual beli salam. Dan saya serahkan uangnya sekarang juga, uangnya diterima sekarang juga. Maka ini yang disebut dengan jual beli salam. Jual beli dengan menyebutkan sifatnya. Sifatnya seperti ini, sekian, kemudian harganya sekian, dan saya bayar sekarang. Serahkannya kapan? Di saat sesuai dengan perjanjian, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ataupun yang seterusnya. Adapun qirat yaitu tentang hutang piutang, dan yang ketiga itu tentang gadai. Gadai itu seorang berhutang kepada seseorang, kemudian dia memberikan jaminan. Jaminan ini yang dinamakan dengan gadai. Nah, kita akan pelajari hal-hal tersebut insyaallah taala. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis ataupun hadis yang ke-71 dalam bab jual beli, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah
Nabi SAW mendatangi kota Madinah. Artinya Nabi berhijrah ke kota Madinah. Wahum yuslifuna fi thimari as-sanata was-sanatain. Dan mereka orang-orang Madinah, orang-orang kota Madinah, mereka biasa melakukan jual beli salaf ataupun jual beli salam. Itu tadi dengan memberikan uangnya terlebih dahulu, kemudian barangnya diterima nanti sesuai dengan perjanjian. Ditentukan sifatnya yang seperti ini dan seperti itu. Harus jelas. Tidak boleh saya beli beras sekian 10 kilo, ini uangnya, tidak boleh. Harus jelas. Mereka sudah biasa melakukan jual beli ini dalam athimar, itu dalam buah-buahan mereka. Buah-buahan mereka dalam tempo 1 tahun ataupun 2 tahun, 1 tahun ataupun 2 tahun. Mereka memberikan uang, kemudian 1 tahun berikutnya ataupun 2 tahun berikutnya baru menerima barang. Ini sudah terjadi sebelum datangnya Nabi SAW ke Madinah. Artinya mereka sudah melakukan kebiasaan tersebut dan mereka belum tahu tentang Islam. Faqala, maka Nabi SAW berkata kepada penduduk Madinah, man aslafa fi thamarin, barang siapa yang melakukan jual beli ini, melakukan jual beli salam ini, fal yuslif fi kailin ma'lumin, maka hendaklah dia melakukannya dengan ukuran yang diketahui. Ukurannya harus jelas. Tidak boleh tidak disebutkan berapa liter, berapa sa', berapa mud, tidak, harus jelas. Jelas disebutkan ketika melakukan transaksi. Ini harus disebutkan di awal. Tidak boleh tidak. Wa waznin ma'lum, ataupun seandainya barang tersebut di kilo, ditimbang, juga harus jelas. Pokoknya harus jelas sifatnya. Ila ajalin maklumin, dan juga sampai batas yang diketahui. Batasnya juga diketahui. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka jual beli salam ini sudah ada sebelum datangnya Nabi SAW ke kota Madinah. Maka jual beli ataupun muamalah secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, muamalah yang dilarang oleh syariat. Sudah ada namun dilarang. Seperti apa kemarin, jual beli yang tidak jelas, unsur ketidakjelasan. Sudah orang jahiliyah sudah melakukan jual beli, namun setelah datang Islam ini dihapus, dilarang, tidak boleh dilakukan kembali. Ini yang pertama. Jual beli yang kedua yaitu apa? Jual beli yang diberikan syarat. Ini sudah ada, namun Nabi memberikan penjelasan lagi supaya demikian dan demikian. Contohnya itu jual beli salam. Dan yang ketiga, jual beli yang dibiarkan. Dan ini yang terbanyak dalam masalah muamalah, dibiarkan begitu saja. Artinya apa? Ya sudah, itu tidak terjadi pelanggaran. Maka faedah pertama dari hadis ini, bolehnya akad jual beli salam. Bolehnya akad jual beli salam. Karena Nabi SAW menyetujui jual beli ini. Nabi tidak melarangnya. Nabi tidak melarang muamalah semacam ini. Yang penting jelas barangnya dan jelas waktu kapan diserahkannya. Ini harus terpenuhi. Maka tatkala salah satu unsur dari hal tersebut tidak ada, contohnya jelas sifatnya, namun dia tidak menentukan kapan diserahkannya, maka ini berarti menjadi jual beli salam yang terlarang. Tidak boleh, harus jelas sifatnya dan juga timbangannya dan juga kapan diserahkan. Ini harus jelas antara kedua belah pihak. Nah, mungkin ada
yang bertanya, apa keuntungan bagi kedua belah tersebut? Mungkin keuntungan yang pertama bagi sisi penjual. Kalau dia adalah seorang pembisnis, dia berarti menerima tambahan modal. Dia menerima tambahan modal. Karena ada tambahan modal. Adapun dari sisi pembeli, dia menyerahkan uang yang terlebih dahulu, diterima barangnya 1 tahun 2 tahun. Sisi keuntungannya dari mana? Sisi keuntungannya salah satunya otomatis harga yang dia tawar kepada pembeli tentunya nggak mungkin harga di tahun 2 tahun berikutnya. Namanya barang pasti naik, ya kan? Barang pasti mengalami kenaikan. Kalau sekarang harga beras umpamanya 10.000, bisa jadi tahun berikutnya bisa 13.000, 15.000. Maka dia membeli dengan harga sekarang 10.000. Kan berarti dia mendapatkan keuntungan. Di tahun berikutnya dia mendapatkan barang yang lebih banyak daripada yang kalau dia beli di saat 1 tahun berikutnya. Baik, ini mungkin keuntungan yang diperoleh dari dua belah pihak tersebut. Di antara hal yang membolehkan jual beli ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, apabila kalian berhutang, saling berhutang dengan suatu hutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang disebutkan, faktubuhu, maka tuliskanlah. Maka ini adalah akad hutang piutang, maka tidak mengapa. Dan ini ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidah yang kedua, bahwasannya hadis ini menunjukkan luasnya syariat Islam. Syariat Islam begitu luas, tidak hanya membahas masalah ibadah saja, ibadah semata tidak, namun juga masalah muamalah, hubungan antara seorang dengan orang lain dibahas, dijelaskan, tidak hanya menjelaskan masalah agama. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam begitu luas, tidak terbatas masalah ibadah saja, tidak. Namun bagaimana hubungan antara seorang dengan orang lain dalam jual beli, dalam pinjam meminjam ataupun yang lainnya. Faedah yang ketiga, bahwasanya asal muasal dalam suatu muamalah adalah terlarang atau boleh? Hukum asalnya dalam muamalah terlarang atau boleh? Boleh, iya. Jadi ketika kita mendapatkan bentuk muamalah yang baru, maka kita dengan hukum asal boleh. Hukum asalnya boleh, namun kita selidiki terlebih dahulu apakah ini ada unsur yang mengharamkan atau tidak. Kalau ada jual beli yang baru sekarang online, kan ini sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Selama tidak ada unsur yang melarang menjadi terlarang, maka aslinya tidak mengapa. Tentunya dalam masalah penyerahan barang nanti, tentunya kan ini hanya menyebutkan tadi disebutkan sifatnya. Maka menyebutkan sifat tentunya tidak 100% sama dengan apa yang disifati. Maka mungkin akan terjadi meleset sedikit. Maka ini berarti ada unsur apa ini? Unsur ketidakjelasan. Namun unsur ini dimaafkan oleh syariat Islam. Unsur ini dimaafkan dalam Islam ini. Tidak mengapa, ya pas namanya juga mensifati, kan tidak mungkin 100% sama. Ada seorang minta dibelikan mobil yang sifatnya demikian, pasti nggak mungkin 100% akan sama dengan yang disifati. Mungkin ya 98% sifatnya sama. Maka dalam hal ini juga tidak mengapa. Karena ini tidak mungkin antara sifat dengan yang disifati, apalagi dengan waktu yang tempo lama, ini akan sama. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Maka di sini juga bisa diambil kesimpulan
bolehnya membeli bawang merah yang masih dalam tanah. Bawang merah kan di tanah, ataupun apalagi yang di dalam tanah yang tidak kelihatan, kacang tanah. Ini kan tidak kelihatan. Maka dijual ketika masih dalam tanah, ini tidak mengapa. Dia mengambil sampel satu cabutan, oh ini satu cabutan sekian kilo umpamanya. Maka si pembeli akan menawar, saya beli semuanya ini dengan sekian juta. Ini tidak mengapa. Dan tidak mungkin akan tepat 100% kan. Ini juga namanya perkiraan. Dikira-kira, enggak mungkin tepat. Maka yang semacam ini tidak mengapa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya faedah kelima, maka akad salam yang waktunya tidak diketahui, batasnya tidak diketahui. Contohnya apa? Saya beli beras sekian kilo dengan harga sekian, sifatnya demikian dan demikian. Diserahkannya kapan? Serahkannya ketika Zaid pulang dari Jakarta. Ketika sekarang Zaid merantau di Jakarta dan tidak diketahui kapan pulangnya. Ini berarti ada unsur ketidakjelasan. Maka ini tidak boleh, harus jelas. Kecuali kalau Zaid jelas pulangnya 2 minggu yang akan datang, 3 minggu yang akan datang, ini baru jelas. Namun ketika Zaid merantau tidak diketahui kabarnya, kita melakukan transaksi dengan apa? Kepulangan Zaid. Ini berarti ada unsur ketidakjelasan. Ini tidak boleh karena ini mengandung salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Itulah di antara faedah dari hadis yang ke-71, dan mungkin jual beli semacam ini di zaman sekarang sudah tidak ada ya. Sudah ada yang tidak jual beli semacam ini. Kemudian hadis yang berikutnya yang ke-72 masih berkaitan dengan jual beli salam. Wa Abdurrahman bin Abza, dan dari Abdurrahman bin Abza, wa Abdullah bin Abi Aufa, dan dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala kunna nusibul maghanim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kita para sahabat ini bercerita, kita mendapatkan rampasan perang. Kita mendapatkan rampasan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ya'tina anbatun min anbatis Syam, dan datang kepada kita yaitu anbatun min anbatis Syam, yaitu salah satu tafsiran dari anbatun min anbatis Syam itu orang-orang yang mereka ahli dalam cocok tanam. Orang-orang dari negeri Syam yang mereka ahli dalam cocok tanam. Mereka mengetahui jalan-jalan air. Di sana banyak air, cocok tanam. Ini salah satu tafsiran dari anbatun min anbatis Syam. Itu mereka adalah orang yang ahli ataupun mereka mengetahui dalam cocok tanam. Mereka adalah orang-orang yang dari campur antara orang keturunan Arab dan non Arab. Fanuslifuhum fil hintati wasy'iri wazzabib. Maka kita melakukan jual beli salam dengan mereka. Artinya para sahabat kan mendapatkan apa tadi? Mendapatkan harta. Para sahabat mendapatkan harta, kemudian datang kepada mereka siapa? Orang-orang dari negeri Syam. Orang-orang dari negeri Syam, Palestina dan yang di sekitarnya. Maka para sahabat ketika punya uang, mereka apa? Serahkan uangnya kepada mereka. Kemudian mereka meminta agar mendatangkan hintah, gandum, ataupun syair, gandum jenis-jenis lain yang lebih kualitasnya lebih rendah, wazzabib, dan juga kismis. Ini mereka para sahabat minta dihadirkan itu, dan mereka berikan uangnya terlebih dahulu.
Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, wazaiti, dan juga minyak. Para sahabat memberikan uang terlebih dahulu, kemudian mereka meminta gandum, kemudian kismis ataupun minyak kepada orang-orang dari negeri Syam. Ila ajalin musamma, ke waktu yang telah ditentukan, yang sudah disepakati. Qila, ada yang bertanya kepada perawi, akana lahum zar'un, apakah orang-orang dari negeri Syam tadi, karena mereka kan bertransaksi dengan gandum, kemudian kismis dan zait, dan ini tentunya adalah hasil dari cocok tanam. Maka para tabi'in bertanya kepada para sahabat tadi, apakah tatkala kalian melakukan transaksi ini, orang-orang Syam itu memiliki ataupun mereka adalah orang yang ahli bercocok tanam, ataupun mereka bercocok tanam dengan yang kalian transaksikan dengannya? Kalau dia transaksi dengan orang Syam tadi berupa gandum, apakah orang Syam tadi adalah petani gandum? Qala, maka keduanya mengatakan, yaitu Abdurrahman bin Abzaban dan Abdullah bin Abi Aufa, ma kunna nas'aluhum an dalika, kita tidak pernah bertanya kepada mereka masalah tersebut. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksudnya apa? Tatkala para sahabat tidak bertanya kepada mereka apakah mereka adalah petani gandum, apakah mereka petani kurma, ataupun mereka petani kismis. Petani apa kismis? Dari anggur, ataupun mereka petani zait, dari minyak zaitun, atau bukan. Mereka tidak bertanya, para sahabat tidak bertanya kepada mereka tentang hal tersebut. Faidahnya apa? Maka dari hadis ini memberikan faidah bahwasannya tidak dipersyaratkan orang yang dibeli tadi, yang dibeli barangnya, dia adalah petani barang tersebut. Tidak disyaratkan. Umpamanya saya sekarang mau membeli kusen dari seseorang, pintu dari seseorang dengan akad ini, akad salam. Karena dia mungkin butuh uang pada saya lakukan akad salam saja. Saya akan lakukan jual beli salam kepada dia. Saya serahkan uangnya dengan harga umpamanya 500.000, pintu dari jati umpamanya, ukuran sekian, sifatnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian, jelas. Serahkan 1 tahun berikutnya. Saya mau membangun rumah 1 tahun berikutnya umpamanya. Maka ini tidak dipersyaratkan. Yang saya bertransaksi dengannya tadi tidak dipersyaratkan dia adalah seorang tukang kayu. Bebas, kepada siapapun saya melakukan akad ini tidak masalah. Tidak ada syarat agar dia adalah sebagai tukang kayu yang membuat kusen ataupun yang lainnya. Jadi tidak bersyaratkan. Buktinya apa? Nabi tidak menjelaskan kepada para sahabat hal tersebut, dan para sahabat sudah biasa bertransaksi dengan orang-orang Syam, ya sudah. Karena mereka kan para pedagang dari Syam, mungkin maka tidak ditanyakan apakah mereka adalah ahli yang cocok tanam atau tidak. Bebas, tidak dipersyaratkan. Nah, ini salah satu faidah dari hadis yang kedua ini, yaitu tidak ada persyaratan bahwasanya pihak yang menjualnya itu adalah ahli dalam ataupun pemilik, petani ataupun yang lainnya. Tidak dipersyaratkan hal tersebut. Maka akad salam ini akad yang umum, bebas. Dalam hal apapun tidak masalah. Dalam makanan ataupun yang lainnya, perabotan rumah tangga ataupun yang lainnya, ini akad yang bebas, tidak terbatas pada barang tertentu. Wallahu ta'ala alam. Ini faidah dari hadis yang kedua ini. Hadis yang ketiga,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha." Barang siapa yang mengambil harta-harta manusia, yuridu adaaha, dia ingin menunaikannya. Di sini mengambil harta manusia secara umum. Mengambil harta manusia bisa jadi dengan apa? Hutang piutang. Mengambil harta manusia. Jual beli, barangnya diterima, akan datang, kemudian uangnya diterima sekarang. Ini juga mengambil harta manusia. Bebas, umum, mengambil harta manusia dengan cara apapun. Dan dia dalam niatannya ingin menunaikannya. Ketika dia berhutang, dia ada niatan untuk mengembalikan. Dia melakukan jual beli salam, dia ada niatan untuk mengembalikan. Maka hadis ini meskipun tidak disebutkan dalam bab salam, namun masuk dalam hal tersebut, karena dia mengambil harta manusia, pedagangnya mengambil harta manusia. Adallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunaikannya darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membayarkan untuknya. Wa man akhadaha yuridu itlafaha, dan barang siapa yang mengambilnya dan dalam niatannya dia ingin menghancurkan tersebut, tidak ingin membayarnya, dia berhutang tidak berniat untuk membalikan, hutang pinjam online kemudian kabur umpamanya, semuanya akunnya dihapus. Ya, berarti apa? Dia tidak ingin mengembalikan ataupun pinjam kepada seseorang, dia tidak berniat untuk mengembalikannya. Adlafahullahu, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakannya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Maka hadis ini memberikan faedah yang pertama, agungnya perkara niat, besarnya perkara niat dalam muamalah, terlebih dalam masalah ibadah. Niat ini masalah yang besar. Bahwasanya di sini niat itu sebab keberuntungan seseorang ataupun sebaliknya. Niat bisa menjadikan sebab keberuntungan seorang ataupun sebaliknya. Dengan niat yang baik, niat ingin menunaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya. Allah akan menunaikan untuknya, Allah akan bayarkan untuknya. Adapun di dunia, maka artinya apa? Allah akan menunaikan untuknya dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh rezeki. Allah mudahkan baginya. Dia berhutang, kemudian Allah mudahkan jalan untuk membayar hutang tersebut. Ini di dunia. Adapun di akhirat, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat orang yang dihutangi, sebenarnya dia di dunia tidak mampu membayarnya, maka di akhirat nanti Allah akan memberikan kemudahan baginya dengan cara apa? Allah menjadikan yang dihutangi tadi ridho kepadanya, ridho kepada orang tersebut, sehingga apa? Allah tidak menghukum orang tersebut, tidak mengadab orang tersebut, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada orang, menjadikan orang yang dihutangi tadi menjadi ridho, sehingga dia tidak menuntut kepada orang tersebut. Ini ketika di akhirat. Makna yang kedua, bagi orang yang tidak ingin menunaikannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakannya. Arti membinasakan bisa jadi barang tersebut binasa dengan sesungguhnya, hancur dengan sesungguhnya. Ataupun makna yang kedua apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberkahi harta tersebut. Allah tidak memberkahi harta tersebut. Adapun di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukumnya, akan mengadabnya karena dia tidak menunaikan hutangnya.
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang berikutnya, anjuran agar seseorang itu memiliki niat yang bagus dalam bermuamalah. Tatkala kita mengambil harta manusia, hendaknya kita memiliki niat yang bagus, yaitu untuk membayarnya, tidak sebaliknya, niatan untuk tidak membayar. Ini tentunya niatan yang buruk. Faedah yang ketiga, bahwasanya hadis ini menjelaskan akan kemuliaan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjelaskan atas kedermawanan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya apa? Allah Subhanahu wa taala akan membayarkan hutang orang yang mengambil harta manusia dengan niatan ingin membayarnya. Allah Subhanahu wa taala ini sangat dermawan, sangat mulia. Itulah di antara faedah dari hadis yang ke-73. Yang berikutnya yang keempat ataupun yang ke-74, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri berkata kepada suaminya, memberikan masukan, memberikan saran. Ini menunjukkan bahwasanya ada hubungan baik antara suami dengan istri. Istri memberikan masukan kepada suami, suami memberikan masukan kepada istri. Ini suatu yang bagus dalam kehidupan rumah tangga. Tidak malah suaminya marah-marah, tidak. Ngerti apa sih kowe umpamane? Nanti tidak. Nabi, inna fulanan qadima lahu bazzun minasyam. Bahwasanya seseorang, dalam riwayat disebutkan orang tersebut adalah orang Yahudi. Bahwasanya ada seseorang yang dia datang dari negeri Syam, ataupun qadima lahu bazzun minasyam, datang kepadanya sebuah pakaian dari negeri Syam, pakaian khusus dari negeri Syam. Seorang dari orang Yahudi datang kepadanya pakaian dari negeri Syam. Mungkin dia adalah seorang penjual, dia impor dari negeri Syam, kemudian datang barangnya. Dan Aisyah mengetahui barangnya sudah datang. Maka Aisyah memberitahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa usulnya Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau mengatakan, "Falau ba'atha ilaihi." Seandainya engkau mengutus seseorang, mengutus seorang utusan kepadanya. Kirim wahai Rasul seorang utusan kepada orang tersebut. Ngapain? Fa akhadta minhu thawbaini binasiatin ila maisarah. Kemudian apa? Setelah kamu utus orang tersebut, kamu utus agar dia membeli dua pakaian. Dua pakaian ini bisa jadi pakaian atas dan bawah, ataupun dua pakaian sekaligus. Kalau itu jubah berarti ya dua jubah. Kalau itu pakaiannya sarung dan koko berarti pakaian atas dan pakaian bawah. Ini penafsiran para ulama. Fa akhadta minhu thawbaini. Kemudian engkau mengambil darinya dua pakaian. Jadi tadi dua pakaian tersebut maksudnya kalau dia adalah jubah yang satuan, maka berarti dua pakaian. Kalau itu pakaian yang dua, kalau sekarang celana dan baju, berarti celana dan baju. Binasiatin, dengan cara nasiah, dengan cara pembayarannya dibayar nanti. Ambil barangnya namun bayarnya nanti. Sampai kapan? Kapan bayarnya? Ila maisarotin, sampai datang kemudahan. Sampai datang kemudahan. Kemudahan kira-kira waktunya diketahui atau tidak? Tidak kan? Saya sekarang tidak punya uang. Saya mengatakan saya ngutanglah beras 10 kilo. Bayarnya kapan? Wis ngasuk nek nyong wis longgar.
longgar nyong kan tidak diketahui kapan kan, bisa jadi sebulan lagi, 2 bulan lagi, ataupun 3 bulan lagi. Maka hal semacam ini tidak mengapa, karena Nabi melakukan transaksi ini kan, diberhutang dengan membeli umpamanya dengan hutang, bayarnya kapan ge ndik lais pokok ngasuh nyong wis longgar, nak nyong wis duit, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti usul saran dari istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa arsala ilaihi, maka Nabi pun mengutus seseorang kepada penjual tadi. Nabi utus seseorang agar utang baju kepada penjual tadi. Famtana'a, akan tetapi orang tersebut dia enggan untuk melakukan transaksi tersebut, dia tidak mau. Akhrajahul Hakim wal Baihaqi wa rijaluhu thiqat. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi, dan para perawinya merupakan perawi yang dapat dipercaya. Inilah keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menjelaskan tentang keadaan baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan yang tidak punya. Beliau dalam keadaan tidak punya, keadaan yang bisa kita katakan keadaan yang pas-pasan ataupun bahkan kekurangan. Itulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sedikit harta. Dan seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan dunia, tentunya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan dunia. Beliau lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dunia tentunya tidak begitu berharga bagi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya dunia itu berharga, pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali mendapatkan dunia tersebut. Maka dunia itu bukan tolak ukur apakah dia dicintai oleh Allah ataupun tidak. Ini bukan tolak ukur untuk hal tersebut. Faedah yang kedua, bahwasanya baiknya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan tentang baiknya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya beliau rendah hati, menerima usulan dari istrinya, tidak mengatakan siapa sih kamu tidak tahu apa-apa. Tidak demikian. Namun Nabi SAW menerima saran dari pasangannya, saran dari istrinya radhiyallahu taala anha. Faidah yang berikutnya, maka boleh, tidak mengapa seseorang membeli pakaian lebih dari satu sekaligus. Membeli pakaian 2 sekaligus tidak mengapa. Buktinya apa? Nabi SAW menawarkan untuk membeli 2 pakaian sekaligus. Seandainya makna yang pertama tadi yaitu pakaian jubah, kalau dia beli 2 maka kan tidak mengapa. Tidak mengapa seorang beli pakaian 3 sekaligus. Ini tidak masalah selama itu dibutuhkan dan tidak mubazir. Namun kalau itu mubazir ya tentunya ini urusan lain. Namun selama dia dibutuhkan untuk gantian, gonta-ganti, dia sering keluar, sering butuh banyak pakaian, maka tidak mengapa dia memilih pakaian lebih dari 1 sekaligus, dan itu tidak termasuk boros, Namun kalau itu tidak diperlukan, ini menjadi suatu yang boros. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya berhutang. Jadi hutang itu tidak masalah. Terlebih jika itu dibutuhkan. Terlebih jika itu dibutuhkan, adanya kebutuhan.
Pakaian ini kan sesuatu yang dibutuhkan, maka tidak mengapa untuk berhutang. Dengan syarat apa? Dia memiliki keyakinan mampu untuk membayar. Ada keyakinan mampu untuk membayar. Dia orang biasa, dia berhutang 100 juta. Ini kan menurut logika tidak mungkin dia mampu membayar. Maka selama dalam keyakinannya ataupun dalam prasangkanya dia mampu membayar, maka tidak mengapa hutang 100 ribu. Oh, yakin dia bisa membayar meskipun dalam tempo yang lama. Maka ini tidak mengapa. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang berhutang, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man kanat 'indahu madlamatun, barang siapa yang memiliki kezaliman li akhihi, pada saudaranya. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, dia telah melakukan kezaliman. Orang berhutang tidak bayar hutang, ini kan suatu kezaliman. Min irdihi, dari apa? Dari irdnya, dari apanya? Kehormatannya. Seorang mencela seseorang, berarti ini apa? Telah berbuat zalim dalam hal kehormatan ataupun menggunjingnya. Ini berarti telah berbuat zalim dalam masalah kehormatan. Au malihi, ataupun hartanya, berhutang tidak membayarnya. Ini suatu pelanggaran, suatu kezaliman terhadap saudaranya. Fal yu'addiha ilaihi, maka hendaklah dia menunaikannya qabla an ya'tiya ilaihi yaumal qiyamah, sebelum datang kepadanya hari kiamat. Orang yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik dalam hal kehormatan, dalam hal uang ataupun barang, maka hendaklah dia menunaikannya sebelum datang hari kiamat. La yuqbalu fihi dinarun wala dirhamun, karena di hari tersebut sudah tidak lagi diterima uang, dirham, tidak dinar, itu uang emas tidak diterima, dirham juga sudah tidak terima, rupiah tidak diterima lagi. Di saat itu sudah tidak ada lagi uang. Kesalahan di dunia dengan uang tidak boleh dibayar dengan uang, tidak ada lagi uang. In kana lahu amalun shalih, jika ada padanya amal yang soleh, dia memiliki amal kebaikan, ukhidha minhu, maka akan diambil darinya, wa u'tiya sahibuhu, dan akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Dia dibayar dengan amal soleh. Kezaliman kita terhadap orang lain di dunia ini akan kita bayar dengan amal soleh kita. Nek duwe, kan permasalahannya kalau kita punya. Wa illam yakun lahu amalan shalih, dan jika tidak punya amal saleh, ukhidha min sayyiati sahibi, maka apa? Akan diambil dari keburukan-keburukan orang yang kita zalimi. Fahummilat alaihi, akan dibebankan keburukan tersebut kepada orang yang berbuat zalim di dunia tersebut. Jadi di akhirat membayarnya hanya dengan dua cara. Dengan kebaikan orang tersebut diambil, diberikan kepada orang yang terzalimi, ataupun yang kedua, keburukan orang yang terzalimi diberikan kepada orang yang menzalimi. Sudah tidak ada lagi balasan bayaran dengan dinar. Tidak lagi. Tidak dibutuhkan di saat itu. Nah, tadi orang yang berhutang tadi, yang tidak mampu membayarnya tadi, tentunya apa tadi? Di hadis yang sebelumnya apa? Kalau apa? Dia tidak berniat membayar. Kalau dia tidak berniat membayar. Namun kalau seandainya dia berniat membayar, maka tadi Allah Subhanahu wa taala akan membayarkan untuknya. Allah Subhanahu wa taala akan membayarkan untuknya. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut yaitu sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dainu dainan."
bahwasanya hutang itu ada dua. Hutang itu ada dua. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu, maka barang siapa yang mati, meninggal, dan dia berniat untuk membayarnya, dia berniat untuk membayar hutang tersebut, namun belum sempat membayarnya, dia sudah meninggal. Fa ana waliyuhu, maka saya adalah wali orang tersebut. Itu Nabi SAW sebagai walinya yang akan bertanggung jawab hutang tersebut. Wa man mata wa la yanwi qada'ahu, dan barang siapa yang meninggal dan dia tidak berniat untuk membayarnya, fadzakal ladzi yu'khadhu min hasanatihi laisa yauma idzin dinarun wala dirhamun, maka itulah orang tersebut yang akan diambil darinya kebaikan orang tersebut. Tidak ada pada hari tersebut dinar dan juga dirham. Jadi hadis di atas tadi diikat dengan hadis ini, dijelaskan lagi dengan hadis ini. Tidak mutlak orang yang berzalim mengambil uang orang lain, namun dia mengambil dengan niatan tidak mau membayarnya. Adapun orang yang berniat membayarnya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Albani rahimahullahu taala dalam Al-Janaiz, kitab Al-Janaiz. Faedah yang kelima, hadis ini menunjukkan bolehnya akad sampai urusan mudah. Bolehnya akad sampai urusan mudah. Bayarnya kapan? Naik wis longgar. Ini tidak mengapa, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keenam, bolehnya seorang penjual mengatakan tidak. Bolehnya seorang penjual mengatakan tidak. Ini tidak mengapa. Ada orang beli, saya enggak jual kepada Anda. Dia menghutang kepada Anda, saya tidak menerima hutangan. Ini tidak masalah. Meskipun yang meminta tersebut, yang mengajukan tersebut adalah orang yang mulia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia. Orang tersebut menolaknya, dan Nabi tidak mengatakan kamu harus menyetujui transaksi saya, tidak. Ini menunjukkan boleh, tidak mengapa. Ada orang datang ke toko si fulan, dia mau hutang, maaf saya tidak bisa, tidak memberikan ini, tidak mengapa. Tidak usah sungkan. Bapak Tahir mengatakan Fis-sorahati rahatun. Fis-sorahati rohah. Dalam keterus terangan ada istirahat, ada ketenangan. Kita terus terang mengatakan tidak, ada kenyamanan, menjadi nyaman. Berbeda kalau dipendem, kan sifat kita sukanya mendem, sehingga ujung-ujungnya kita yang dongkol sendiri. Kita ngutangi, ujungnya kita yang dongkol kayak orang bayar-bayar, sampai kita merasaninya, menggunjingnya dan seterusnya. Maka fis-sorahati roh, dalam keterus terangan ada istirahat, ada ketenangan. Faidah yang ketujuh, ini menunjukkan bahwasanya kebencian orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Kebencian orang Yahudi kepada baginda Nabi kita SAW. Orang Yahudi sudah tahu, bahkan mereka lebih tahu tentang Nabi kita SAW dari anak-anak mereka. Sudah mengetahui Nabi kita adalah orang yang amanah, orang yang menunaikan amanah, orang yang begini dan begitu. Meskipun demikian, dia tidak mau menghutangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebencian mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaum muslimin, sungguh sangat besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda. Sungguh kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang Yahudi. Al-Yahuda adalah orang-orang Yahudi. Walladzina asyraku,
dan juga orang-orang yang berbuat syirik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu, dan engkau akan mendapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, alladzina qalu inna nasara, yang mereka katakan kita adalah orang-orang Nasrani. Maka orang Nasrani ya meskipun mereka musuh kaum muslimin, namun derajatnya di bawah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Maka tatkala terjadi permusuhan dari orang Yahudi ataupun orang-orang musyrikin, pasti yang mereka lakukan lebih sadis daripada yang dilakukan oleh orang Nasrani. Karena sejatinya mereka orang-orang Nasrani itu lebih dekat persahabatannya dengan kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Jika ada yang belum jelas ingin disampaikan, ditanyakan, falyatafadhal, maka silakan. Pada pertemuan yang berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang yang ketiga, yaitu tentang gadai. Bagaimana hukum gadai dalam Islam dan bagaimana yang harus dilakukan dari pihak orang yang menggadai. Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya jika masih ada umur panjang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.